Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Kita akan melanjutkan dengan exercises 18, yaitu blanket purchase order. Apa itu blanket purchase order? Blanket purchase order adalah pembelian yang kita punya perjanjian dulu dengan vendor. Jadi karena kita masih dalam menu pembelian pada barang konsumsi gitu ya, barang habis pakai, maka biasanya ada perusahaan pokoknya kalau beli kertas, office supplies, kertas, tinta dan sebagainya, departemen bisa langsung ngambil di misalkan toko A. Nah, namun karena supaya ada pengendalian internal tidak asal ngambil, maka biasanya di blanket itu kan dikasih selimut gitu ya, dikasih perjanjian maksimal berapa dan minimal berapa. Kita lakukan ya exercises-nya di exercises 18. Baik, saya akan share screen. Anda siap-siap untuk membuka menu SAP-nya. Baik, sudah sampai sini? Gitu ya. Baik, berikutnya kita akan seperti biasa di exercises 18 itu ada 2 exercises yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, nomor 3 itu adalah hanya display. Baik, seperti biasa kalau kita buat PO Anda harus ingat tiketnya gitu ya. Membuat PO itu adalah ME21. Nah, di sini Anda diminta untuk, perhatikan di modul Anda diminta untuk framework. Framework berarti kan ada restriction ya, ada batasan. Anda pilih di framework purchase order. Ada di atas, F. Framework order. Kemudian material Anda sesuaikan dengan batch Anda ya. Jangan lupa cuman kita pakai material vendor D. Sorry, saya bilang vendor D ya. Jadi kalau vendor selalu T-min K 500. Ya, ini minta D. Nah, saya pakai batch C, saya pakai batch C, saya pakai nomor 30. Ya. Jadi nanti ini kalau yang kelas A ya DA nomor Anda, DB nomor Anda. Sudah? Oke, kita enter dulu. Nah, apa fungsinya enter? Memang di buku kan tidak diminta enter. Fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi apakah isian vendor kita tuh betul apa tidak. Kadang-kadang kan kita suka kesasar T-M ya, M itu padahal material. Jadi ini langsung ada nama vendor yang sudah dikonfirmasi. Yang berikutnya Anda diminta untuk ke additional data. Ya, nomor 1 itu Anda ke additional data. Additional data untuk ngisi apa? Untuk ngisi perjanjian ini dari kapan sampai kapan. Gitu ya. Maka kita isi startnya, Anda di buku itu diminta today. Nah, karena saya per tanggal 19, saya pakai tanggal 19. Ya, monggo silakan disesuaikan, tidak harus sama seperti saya. Yang berikutnya adalah validity end, itu adalah the end of next year. Jadi next year itu kita pakai 2021, kemudian the end-nya itu kita pakai tentu saja Desember, kemudian tanggal 31. Kita choose. Ya. Setelah itu, additional data kita sudah pastikan, sudah kita isi, maka seperti biasa, ini tuh yang beli siapa, gitu ya, kita akan selalu ke organization data. Organization data, purchasing organization-nya diminta 1000, kemudian purchasing group-nya adalah T nomor Anda, saya pakai 30, gitu ya, Anda monggo 01, 02, dan seterusnya, company code-nya adalah 1000. Nah, memang di buku tidak minta di-enter, tapi saya selalu meminta Anda untuk enter, supaya memastikan isian kita betul apa tidak, kita enter. Nah, ini IDES perusahaannya, gitu ya, IDES AG, kemudian purchasing good-nya SCM 500, nomor saya 30. Ya, selesai, maka kita akan isi item overview, yang mau di-order, yang mau di-framework yang mana. Kalau biasanya Anda PO biasa, Anda selalu langsung tinggal mengisikan materialnya atau short text-nya. Nah, di sini Anda akan memasukkan account assignment-nya,
gitu ya. Ini nanti dibebankan siapa masih bebas, jadi kita pilih yang U, jadi bebas nanti di siapa aja yang ngambil terserah kita, makanya kita pilih yang U yaitu unknown. Kemudian berikutnya item kategorinya kita harus pakai bahwa order ini nanti siapapun yang ngambil harus ada batasannya. Kita pakai B limit. Ya, kemudian materialnya tentu saja tidak ada database-nya, tapi kita punya, jadi kita kelompokkan itu dalam short text, kita pakai office supplies. Nah, biasanya memang ini tidak diminta apa-apa, jadi saya biasanya untuk memastikan bahwa barang kita itu nanti punyanya kita, gitu ya, saya selalu silahkan ditambahkan kelas Anda dan nomor Anda. Ya, PO quantity tentu saja belum gitu ya, karena kita kan belum tahu yang ngambil departemen itu berapa banyak gitu ya. PO quantity kita kosongkan, material grupnya kita pilih yang 006. Kita cari aja yang 006 itu apa. Boleh langsung diketikkan gitu ya, boleh langsung diketikkan, boleh langsung Anda kalau mau cari. Gitu ya. Ini saya ketikkan aja, nyekrolnya lama ini nanti ke bawah. 006. Ya, kemudian plan-nya tentu saja 1.000. Ya. Setelah itu kita enter. Perhatikan begitu kita enter, ini ada message merah statusnya masih error ya. Jadi biasanya kita suka panik loh, Bu kok error Bu? Jangan khawatir, ini karena ada informasi yang belum kita masukkan. Ya, jadi kalau Anda klik, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda sempat klik aja bahwa oh perlu ada maintain dari limitnya, gitu ya, Anda close saja. Nah, yang di maintain apa? Overall limitnya keseluruhannya adalah 6.000 euro dan expected value-nya adalah 5.000. Jadi maksimal boleh ngambil kalau tagihannya sudah sampai 6.000 euro. Tapi harapannya 5.000 euro sudah ada warning, gitu ya. Kemudian di buku memang tidak diminta untuk meng-enter, tapi untuk memastikan isian kita benar, statusnya error sudah hilang, kita enter. Nah, ya 6.000 dan 5.000. Ini status errornya sudah hilang. Nah, selesai kita membuat PO, kita save. Nah, ketika di save muncul nomor framework order. Jadi bukan standar order. Punya saya 4519187 gitu ya. Jadi kalau sudah Anda di SCM 500, kalau dulu di fundamental Anda selalu ngetik, sekarang saya tidak perlu ngetik gitu ya. Kita harus bisa cari. Ya, ingat ini adalah masih framework order. Nah, kalau framework order karena ini adalah office supply, tentu saja kita tidak perlu migo. Karena nanti silahkan ngambil di tokonya. Ya, ujuk-ujuk pokoknya nanti orang accounting akan menerima tagihan di akhir periode. Sekarang kita akan ke nomor 2 adalah kita menerima memverifikasi tagihannya. Apa? Tiketnya untuk invoice, ya Miro ya. Jadi kita /n, mau keluar, terus Miro. Nanti kita langsung. Oke, sekarang Anda lihat di nomor 2 gitu ya, Anda akan membuat invoice. Nah, invoice-nya itu adalah tanggal hari ini gitu ya. Saya pakai 19, monggo Anda sesuaikan dengan ketika kapan Anda melakukan exercises. Nah, ini saya kurang suka di buku itu ujuk-ujuk langsung 500 dan 550. Jadi harganya sudah ditentukan. Dan dari mana? Makanya kita langsung saja lompat. Jadi jangan diisikan dulu amount sama teks amount-nya, yang kita perlu isikan adalah input teksnya dulu aja. Nah, setelah itu kan kita punya PO yang mau kita perjanjiannya itu kan dengan berdasarkan PO, tagihan ini berdasarkan perjanjian ya atau kontrak. Kemudian kita pilih nih di sini vendornya. Kalau Anda ingat tadi sempat nyatet PO Anda berarti 45 sekian-sekian. Saya tidak terlalu suka mencatat, maka saya cari. T-Minka 500, D, saya pakai batch C, nomor saya 30.
Kemudian kita execute. Ini muncul nomor saya yang tadi tanpa saya harus mengetik. Kita copy. Nah, di sini muncul. Oh, kok belum muncul? Sorry. D-K500 DC. Belum kepilih, gitu ya. Ya, kemudian kita copy. Nah, muncul nomornya di bawah, kemudian kita langsung enter. Perhatikan, kita tanpa memasukkan apa-apa, muncul langsung mengkonfirm vendor kita tadi, kita beli ke siapa. Nah, perhatikan di sini, amount-nya itu masih 0. Karena kan kita mau memverifikasi. Oh, ternyata yang ngambil itu di 2 departemen yang ngambil. Maka kita isikan di sini, ya. Kita ke bawah, kita isikan, kita di sini, ya, kita isikan. Nah, ini kita taruh ke bawah, Anda geret ke samping sampai menemukan account assignment. Ya, sama seperti yang kemarin, gitu ya, yang kita consumable material. Nah, ini kita edit. Ternyata ada lebih dari 1 departemen yang ngambil barangnya. Tagihan 100 euro, amount-nya 100 euro. Sebentar, saya mau menghilangkan dulu. Nah, ini 100 euro. Itu JL account-nya, gitu ya. JL account-nya adalah 476, semua sama ya. 476.000. Kemudian cost center-nya adalah T-L, nomor Anda, saya pakai 30. Kemudian tax code-nya jangan lupa, kode pajaknya kita pilih yang nih. Kita pilih yang input tax 10%. Ya. Yang kedua itu adalah 400 euro, ada 400 euro. Yang ngambil itu adalah 476.000 sama GL account ini adalah nomor nomor GL ya. Nomor akunnya 476.000 sama dengan yang tadi. Hanya siapa yang ngambil? Yang ngambil adalah cost center-nya 4.100. Ini departemen mana yang ngambil? Gitu ya. Jadi kemudian kita scroll ke samping. Kita cari tax code-nya. Nah, ini kita pilih yang 10%. Ya. Oke, setelah itu kan kita disuruh back gitu ya, tapi jangan lupa kita cek dulu gitu ya. Jadi jangan lupa kalau di buku, memang kalau di kampus gitu ya, kita bisa langsung pakai back, tapi ini untuk melakukan pengecekan kita cek dulu. Nah, sudah terkonfirm gitu ya. T-L 30 punya saya gitu ya. Ini sudah terkonfirm jumlahnya adalah kok cuma 1 yang saya tadi salah nulis mungkin sebentar. Oh, yang dicek masih 1. Oh, tadi harusnya 2 dicentang. Mohon maaf. Ini saya isikan lagi nggak apa-apa. 100. Kemudian jadi kalau dicek semua ya. 476. Tax code-nya adalah ya. Oke. Nah, ini juga kita centang juga, minta dicek. Cek lagi. Nah, jadi jangan lupa dicentang ya. Nah, ini sudah muncul bisnis areanya otomatis ya, karena kita membebankan dari cost center 7T-L30 punya saya dan 4.100. Total amount-nya otomatis dia ada 500. Item yang dicek 2.
Ya. Nah, ini jangan di-close ya hilang lagi. Jadi kita ke back. Ya. Ke back, kita lihat di sini. Ke back, kita lihat di sini, kita scroll ke samping. Nah, dia otomatis otomatis 500. Nah, 500 berarti pajaknya kalau 10% 50, maka jumlah tagihan kita adalah 550. Jadi kalau di buku itu kan Anda ini disuruh isi di depan gitu ya. Tapi logika akuntansinya jadi nggak masuk kalau Anda ujuk-ujuk mengisi tagihan. Gitu ya. Anda enter dulu sebelum dispose. Nah, ini Anda perhatikan, Anda lihat di atas. Nah, ini sudah balance 0 dan ini sudah hijau. Kalau sudah hijau, lihat Anda post it can be post. Ya, selesai Anda posting. Nah, dokumen infonya sudah kelihatan, dokumen invoice-nya gitu ya. 51 sekian sekian sekian. Ya. Nomor 3 dan nomor 4 itu adalah, kalau nomor 3 hanya display, silakan Anda lakukan sendiri. Kemudian nomor 4 itu adalah penjelasan opsional. Oke, demikian adik-adik exercises 18. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.